Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada para hadirin yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama saya, Syifa Nurwahdah Arif, yang akan memberikan sedikit tips bagaimana sih cara mengatasi kecemasan di kala pandemi seperti ini. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, berdasarkan hasil studi, 75,9% kecemasan paling banyak dialami oleh usia 20 tahun ke bawah, dan pada usia 20-29 tahun sebanyak 71,5%. Hal ini salah satunya difaktori oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 berlangsung, yaitu social distancing dan stay at home. Tidak sedikit loh teman-teman yang merasakan kecemasan selama berdiam di rumah dikarenakan pembatasan sosial, seperti contohnya, batalnya hangout teman-teman dengan rekan-rekan lainnya, serta liburan yang tertunda padahal sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan lain sebagainya. COVID-19 di Indonesia juga menimbulkan rasa panik di kalangan masyarakat. Contohnya seperti ini. Pada suatu hari, seorang individu merasakan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19, entah itu batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan lain sebagainya, mengakibatkan individu menjadi panik dan cemas sehingga memeriksakan dirinya ke dokter. Namun, dokter hanya mendiagnosa bahwa individu tersebut terkena flu biasa. Itulah salah satu contoh kecemasan yang dialami selama pandemi COVID-19 ini. Jadi, orang tersebut tidak terkena virus corona, melainkan hanya flu biasa. Rasa cemas memang wajar dialami oleh tiap-tiap individu loh, teman-teman. Namun, jika dibiarkan semakin lama, maka bisa bertambah parah, mengakibatkan orang tersebut jadi mudah cemas, mudah panik, dan segalanya, sehingga timbul lemahnya dalam mengontrol emosi. Maka dari itu, di sini saya, Syifa, akan memberikan satu tips sederhana, hanya satu. Bagaimana sih cara mengatasi rasa cemas itu, apalagi di masa pandemi seperti ini? Cukup simpel loh teman-teman caranya. Solusinya adalah mindfulness. Teman-teman ada yang udah tahu belum mindfulness itu apa? Kalau belum, saya jelasin ya. Mindfulness adalah kesadaran penuh yang dilakukan oleh otak terhadap aktivitas yang sedang kita lakukan. Jadi kita menaruh perhatian penuh terhadap aktivitas tersebut tanpa memikirkan hal lain. Mindfulness memiliki beberapa manfaat loh teman-teman. Di antaranya satu, dapat mengurangi stres. Lalu yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dan yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan kecerdasan memori, serta dapat melatih otak kita untuk fokus terhadap kegiatan yang sedang kita lakukan. Lalu ada nggak sih pertanyaan yang di benak teman-teman? Jadi mindfulness itu dalam kehidupan sehari-hari itu gimana ya? Nah, di sini Syifa akan ngasih tahu lagi nih 2 contoh sederhana yang sering kita lakuin setiap hari dan taruh mindfulness di dalamnya. Contoh mindfulness yang pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah mencuci piring. Pasti teman-teman gak ada yang asing dong dengan mencuci piring. Dan saya yakin teman-teman pasti mencuci piring walaupun hanya sekali sehari. Nah, di sini mencuci piring dalam mindfulness itu bisa kita fokuskan pikiran kita terhadap aliran air yang mengalir, wangi dan tekstur sabun, bagaimana kita menggerakkan tangan kita untuk menggosok piring yang terkena noda. Itu semua bisa kita terapkan mindfulness di dalamnya. Lalu contoh yang kedua adalah pada saat kita makan. Mindfulness di sini adalah fokuskan pikiran kita terhadap makanan kita. Jangan makan sambil nonton TV atau melakukan hal-hal lain. Hanya fokus makan ya makan aja gitu. Lihat makanan kita. Apa yang kita makan, aroma makanan tersebut, bagaimana cara kita menyuap makanan tersebut masuk mulut. Itu semua fokuskan dalam pikiran kita. Sehingga dengan mindfulness kita dapat meminimalkan rasa cemas yang ada pada diri kita. Para hadirin sekalian, pandemi COVID-19 harus kita jadikan tantangan untuk semangat lagi menjalani hidup kita. Teman-teman, dengan menerapkan mindfulness di setiap sendi-sendi aktivitas kita selama stay at home dapat meningkatkan rasa rileks dalam diri kita, serta meningkatkan kesadaran diri dan lingkungan sekitar. Selain itu, mindfulness secara tak langsung dapat mencegah gangguan kognitif seperti Alzheimer dan demensia. Maka dari itu, nikmatilah segala sesuatu yang dilakukan, taruh perhatian Anda terhadap apa yang dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.